apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat dibakar cemburu, seorang pemuda menyerang pengunjung pusat perbelanjaan di kota Palembang menggunakan senjata tajam. Korban yang menderita sejumlah luka dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diserahkan ke polisi. 100 orang bakal calon kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir menjalani tes urin oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Tes urin merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Pilkada serentak pada 15 Oktober 2022 mendatang. Wabah penyakit mulut dan kaki pada sapi berdampak terhadap mahalnya harga jual daging sapi. Pedagang daging sapi di pasar tradisional kota Palembang justru mengeluh sepi pembeli sejak harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama. Akibat dibakar cemburu, seorang pemuda menyerang pengunjung pusat perbelanjaan di kota Palembang menggunakan senjata tajam. Korban yang menderita sejumlah luka dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diserahkan ke polisi. Seorang pemuda berbaju hitam tiba-tiba menyerang secara brutal menggunakan pisau seorang pengunjung pusat perbelanjaan di kota Palembang. Sejumlah petugas keamanan pun berusaha mengamankan pelaku penyerangan. Akibat serangan tersebut, korban berbaju putih menderita sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Atas kejadian ini, orang tua korban membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Kasus penganiayaan ini diduga bermotifkan cemburu buta. Pelaku tidak terima korban memiliki hubungan dengan wanita yang disukainya. Berhubung kami nih wong tua sudah sepakat memang nak nyatu ke dia, tiba-tiba betina ini ke lanang lain, yalah lanang yang tersangka ini. Nah, yalah terjadi percekcokan kan, memang tanggung jawabnya yang betina ini tanggung jawab anak aku di sebelah tuanya. Oh, wong tuanya tahu sama anak ibu? Iya, memang sudah ini, sudah dekat. Sudah direstui ibu ya? Dengan pelaku ini kenal lah ibu? Dengan pelaku ini yalah kawan dekat si ini, rupanya betina ini tadi. Istilah kita tuh selingkuh cak sana. Tapi ibu tidak kenal lah ibu. Itu pelaku tahu tidak bu? Pelaku tuh tidak tahu kami. Bu mungkin harapannya kepada polisian bu. Ya minta inilah supaya ditindaklanjuti secara mana lah. Perkaranya 351 ya, penganiayaan, tapi kita akan dalami lagi untuk modusnya. Jika terjadi cekcok mulut, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor pada pelapor kita. Nah kita akan dalami. Korban saat ini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Sementara pelaku menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Pelaku penganiayaan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sementara itu, seorang pemuda melapor ke polisi kehilangan motor di area parkir Pasar Bajai Jakabaring, Palembang. Hilangnya motor korban menjadi perhatian pengunjung pasar yang mengkhawatirkan keamanan kendaraan mereka saat ditinggal berbelanja. Arazi Al-Habsi mengaku sepeda motornya raib dibawa kabur pencuri di area parkir Pasar Simbang Baja, Jakabaring, kota Palembang. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan identifikasi dan olah TKP di tempat kejadian. Diduga para pelaku telah mengincar sepeda motor korban. Kasus pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban berbelanja di Pasar Simbang Bajai. Namun saat kembali, korban terkejut melihat sepeda motornya sudah hilang. Sayangnya juru parkir yang hendak dimintai keterangan justru ikut menghilang. Pasar kan, sama mama yang tadi kan, parkir di sini, terus ditinggal di sana belanja kan, pas setengah jam lah, balik lagi sini ada lagi motor. Motor apa itu? Beat. Ada kunci tambahan tadi? Kunci tambahan dah kata, dia kunci standar. Tadi ada tukang parkirnya? Parkirnya ada biasanya tuh, cuma kami parkir be. Ini dari lagi di mana parkir keliling tapo kan? Oh, enggak ada tadi tukang parkirnya? Ini Polrestabes Palembang menerima laporan dari masyarakat terkait pencurian
kendaraan bermotor, sepeda motor ya, yang dia parkir di TKP di daerah pasar dan pasar Ropi. Kami akan dalami, kita akan lidik juga pelakunya, mudah-mudahan kita bisa ungkap segera. Kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang sudah sangat memprihatinkan. Polisi pun sudah berulang kali menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Namun bukannya jerah, modus pencurian pun kian berkembang. Bahkan di area parkir yang ada penjaganya, motor bisa hilang begitu saja. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku penusukan terhadap pemuda di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang ditetapkan polisi menjadi tersangka pada Selasa siang. Kasus penikaman ini bermotifkan asrama cinta segitiga di mana pelaku tidak terima diancam korban untuk menjauhi kekasihnya. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya menetapkan Aryo Pamungkas sebagai tersangka dalam kasus penusukan terhadap Ahmad Kailani. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian dan telah mendapatkan bukti visum dari rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kasus ini bermotifkan asmara cinta segitiga. Tersangka merasa sakit hati karena pernah diancam korban untuk menjauhi kekasihnya. Tersangka kemudian nekat menemui korban di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang, kemudian menyerang korban dengan pisau. Nah, motifnya ini kan dari malam simpang siur banyak terjadi di medsos ya, segala macam. Tapi memang tadi sudah betul-betul kita dalami, kita BAP terhadap pelaku. Memang infonya ya masalah ini ya, masalah perempuan, masalah ceweknya, asmara lah istilahnya kan. Dia tidak terima, disuruh menjauhi pacarnya, sehingga terjadilah cekcok dulu, sehingga pelaku kesal terhadap korban, langsung ditusuk korban sebanyak 5 kali dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban. Sementara itu, kasus penikaman terhadap korban Ahmad Kailani terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang pada Senin malam. Akibatnya korban menderita 5 tusukan di tubuhnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kesal tidak diberi uang, seorang pemuda di seberang Ulu 1 Kota Palembang nekat membakar rumah milik orang tuanya. Sebelumnya pelaku pernah melakukan percobaan membakar rumah sebanyak 2 kali. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan Lorong Sailendra, seberang Ulu 1 Palembang, Selasa dini hari hangus terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat rumah yang terbuat dari kayu tersebut dengan cepat dilalap si jago merah. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar datang ke lokasi. Menurut warga, rumah milik Sulaiman ini sengaja dibakar oleh anak kandungnya berinisial RZ. Diduga pelaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya. Kan dia ini kan ribut dulu, minta duit, kan biasa dia sudah beberapa kali ini kan kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ini, cuman sudah dimatikan oleh warga. Nah untuk yang ketiga ini api ini sudah besar, dia kan minta duit mungkin tidak dipenuhi. Nah, duit itu untuk apa? Mungkin beli apa kan, namun budak kena narkoba kan. Tahu-tahu rumah itu bakar dari bawah dulu kan. Nah di bawah ketahuan adeknya di bottom kan, naik ke pucuk dia bakar yang pucuk pulau. Pelaku sendiri sudah beberapa kali melakukan percobaan membakar rumah orang tuanya tersebut. Sementara pihak kepolisian menyebutkan terbakarnya rumah milik Sulaiman berasal dari api obat nyamuk bakar. Dari hasil keterangan dari Bapak Sulaiman, dari hasil keterangan dari anak Bapak Sulaiman ini atas nama Reja, semalam itu dia membakar racun nyamuk bakar, kemudian dia meninggalkan tempat untuk menemui ibunya yang berada di perumahan Guru sekitar 300 meter dari TKP. Kemudian saudara Reja ini bersama ibunya pulang ke rumah ke TKP tadi. Ketika sampai di TKP, ketika dia mau buka pintu belakang ternyata ada api yang cukup besar. Api tersebut sempat dipadamkan oleh
ibu dan anak ini sempat padam di bawah. Namun ternyata ketika mereka mau naik ke atas, kebenaran rumahnya 2 lantai. Rupanya api sudah menjalar ke atas. RZ yang sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Seberang Ulus 1 Palembang akhirnya dilepaskan polisi. Sementara kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya, ganja sebanyak 25 kg barang bukti kasus narkoba di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dimusnahkan di Polres Ogan Komering Ilir. Sejauh ini polisi belum menetapkan siapa pemilik barang haram tersebut. Kemudian 1 bungkus 25 kg paket ganja kering dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Komering Ilir dengan cara dibakar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Puslap 4 Mabes Polri Cabang Palembang. Langkah ini dilakukan untuk melihat keasliannya. Ganja yang terbagi dalam 25 paket ini merupakan sitaan polisi dari sebuah bis saat berada di dermaga Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2 Juni 2022 lalu. Sayangnya, sampai saat ini, Polres Ogan Komering Ilir belum menangkap siapa pemilik barang haram tersebut. Bahwa pada awalnya anggota kita mendapatkan informasi akan ada pengiriman barang narkotika jenis ganja, yaitu melalui bus antar kecamatan. Nah, setelah itu anggota melakukan pengejaran, tidak sampai terkejar, pada akhirnya ketemulah bis itu di sebuah terminal dekat dermaga, dan setelah klarifikasi bahwa bus itu sudah dibongkar muat. Pada akhirnya anggota melakukan pengecekan, penggeledahan di sekitar dermaga dan ditemukanlah 1 karung ganja. Polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk memeriksa supir dan kernet bus yang membawa 25 paket ganja tersebut. Diperkirakan barang haram ini dipesan seseorang untuk diedarkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.